Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita kembali kepada kitab Yosua kita, seri yang ke-35. Kata kunci kitab Yosua adalah kepemilikan. Kepemilikan tanah Kanaan. Ayo kita baca ayat kuncinya. Pasal 1 ayat yang ke-8. 2, 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, hari ini kita masih di pendudukan Kanaan. Di dalam Yosua pasal yang ke-19 ya, kita sudah melihat warisan suku Simeon. Jadi ini pembagian suku yang belum dapat, Simeon, Sebulon, dan hari ini kita lihat Isakar seperti itu. Ya, next kita Asher, Naftali, suku Dan, dan Yosua sendiri. Jadi hari ini kita melihat suku Isakar yang belum dapat. Ya, kita baca dulu ayat 17. 2, 3. Bagi suku Isakar keluarlah undian yang keempat, yakni bagi Isakar menurut kaum-kaum mereka. Kenapa keempat? Ingat ya, kita balik lagi di sini. Karena kalau di keempat kita hitung dari Benyamin. Ini suku Yehuda dan Yusuf sudah dapat. Dan itu sebabnya suku-suku yang belum dapat di pasal ini mulai disampaikan di sini ya. Oke. Kita fokus hari ini pasal tentang Isakar, anak ke-9 dari Yakub. Nah, kira-kira tempatnya ini di sini ya, saudara bisa lihat panah ini. Nah, disinilah tempat Isakar mereka miliki. Oke, jatuh untuk suku yang tersisa dari suku Isakar. Undian berikutnya sesudah suku Sebulon jatuh pada suku Isakar. Nah, ini unik ya. Karena tidak ikut urutan kelahiran. Kalau kita lihat ya, kemarin yang terakhir anak ke-10 Sebulon. Saudara lihat di situ. Sekarang Isakar sama-sama mamanya sama dari Lea, tetapi adiknya dapat duluan seperti itu. Nah, Isakar itu putra kelima. Ingat ya, Yakub punya 12 anak laki-laki dan 1 anak perempuan yang tercatat. Entahkah ada anak perempuan yang lain lagi atau enggak ada, kita enggak tahu. Tapi yang tercatat perempuan cuma 1. Tapi laki-laki yang tercatat ada 12. Makanya 12 suku Israel seperti itu. Kita lihat Kejadian pasal 30 ayat yang ke-18. 2, 3. Lalu kata Lea, Allah telah memberi upahku, karena aku telah memberi budakku perempuan kepada suamiku. Maka ia menamai anak itu Isakar. Jadi kita tahu ya, Lea bukan istri yang dicintai. Tapi karena dia tidak dicintai, Tuhan buka kandungannya. Dia kasih Yakub anak banyak. Istri yang dicintai Rachel nggak dikasih anak sampai sekarang ini. Allah telah memberi upahku. Nah, makanya kalau dengar kata Isakar itu dari doanya itu sini. Allah memberi upahku, Allah memberi balasan, Allah memberi imbalan kepadaku. Nah, Isakar itu gabungan compound ya, gabungan 2 kata. Ish, bukan isi, ish bacanya ya, shh kayak gitu ya. Ini namanya shin, ish. Kalau ada permainan, kalau dalam kitab Kejadian ini ada permainan kata ya. Perempuan itu berasal dari laki. Laki itu namanya Is. Perempuan itu Isya. Nah, laki itu Is, perempuan itu Isya. Nah, Is ini berarti orang laki ya. Sakar itu upah. Nah, kalau digabung bisa punya makna yang lebih luas. Ini pekerja yang diupai, atau bisa juga seperti doa permohonan. Semoga
Tuhan menunjukkan kasih-Nya. Nah, berikut ini kita mau lihat ya, apa doa berkat Yakub. Jadi waktu lahir mamanya doa seperti ini, lalu dikasih nama Ishakar. Nah sekarang Yakub ayahnya di masa tuanya, dan Ishakar sudah punya istri, sudah punya anak, sudah punya cucu. Papanya sekarang Yakub, bapak Israel, dia akan meninggal, jatuh. Dia akan meninggal. Ops, diapain tadi tuh? Dia mengucapkan kata berkat. Ayo kita baca ya. Kejadian 49 ayat 14. Ini doa berkatnya. 2, 3. Ishakar adalah seperti keledai yang kuat tulangnya, yang meniarap diapit bebannya. Ketika dilihatnya bahwa perhentian itu baik dan negeri itu permai, maka disandingkannya lah bahunya untuk memikul, lalu menjadi budak rodi. Kira-kira kalau dengar doa berkat seperti ini, enak apa enggak anak saudara ya? Ishakar seperti keledai. Waduh, yang dengarnya pasti keledai gitu ya. Kuat tulangnya, diapit bebannya. Terakhir lagi menjadi budak rodi. Waduh. Saudara kalau dengar seperti ini kan nyaman ya. Makanya suku Ishakar itu kalau lihat bannernya ini simbolnya. Ya, simbolnya keledai. Nah, berkat untuk Ishakar, ini gambar keledai ya. Ishakar itu digambarkan, ini bahasa lambang ya, orang yang kuat bagaikan keledai. Keledai itu suka ketenangan dan kedamaian, tapi di satu sisi ada keras kepalanya ya. Makanya keledai itu bahasa Ibrani-nya hamor. Hamor itu secara harafiah tulangnya kuat sekali ya, karena keledai dipakai untuk apa ya, binatang yang memuat beban. Nah seperti ini ya, istilah ini menunjuk seekor hewan beban punya kekuatan besar tapi tunduk, manut gitu ya, pada kuk yang menyakitkan, beban yang menyakitkan, tanpa mengeluh, untuk bebas beristirahat dengan santai, dengan nyaman seperti itu. Ayo kita lihat, kita lihat satu persatu ya. Ayo kita baca lagi. 2, 3. Ishakar adalah seperti keledai yang kuat, tulangnya yang meniarap diapit bebannya. Jujur aja, ini kiasan nubuat ini sulit dipahami. Tapi ada dua penafsiran ya. Yang pertama, kalau dari kata akar katanya keledainya itu bisa berarti bertulang kuat, lalu ada buru, ada budak rodi. Ada yang berkata ini budak, ini seperti ini. Beberapa ahli yang lain, Alkitab yang lain menafsirkan ini lain. Ini Ishakar ini malas, karena mereka meniarap lalu dijadikan budak. Bayangkan ya, ayat yang sama, dilihat bahasa aslinya, dilihat bahasa lambangnya, bisa berarti dua ini. Ayat 15, 2, 3. Ketika dilihatnya bahwa perhentian itu baik dan negeri itu permai, maka disandingkannya lah bahunya untuk memikul, lalu menjadi budak rodi. Sekali lagi susah ini. Kiasan nubuat ini sulit dipahami karena sekali lagi ada dua pendapat yang berlawanan. Ingat ya, balik tadi tuh. Ini Ishakar ini malas ini suku yang malas ini, makanya menjadi budak. Tapi yang punya pandangan positif, mereka mengatakan, oh enggak, Ishakar ini dia kenali tanah warisannya yang subur ini, lalu dia mau bekerja keras untuk membuatnya jadi makmur. Saya lebih memilih yang positif ya. Jadi Ishakar itu ini suku seperti keledai, tapi artinya positif ya, kuat, rajin, suka kerja keras. Nah itu. Suku ini seperti keledai yang kedua, yang sabar menanggung bebannya. Kadang-kadang kalau kita pikirkan beban kita kan seperti ini ya, duh Tuhan gak kuat Tuhan gitu.
Kita berkali-kali mengeluh seperti ini. Atau yang ketiga, suku ini berbesar hati dalam pekerjaan mereka. Oke, kita sudah lihat latar belakang Isakar. Sekarang kita lihat kembali kepada warisan mereka. Pendek ayatnya ya. Cuma coba bayangkan 18, 19, 20, 21, 22, 23. 6 ayat. Ayo kita baca. 2, 3. Daerah mereka ialah Israel, Kesulot, Sunem, Havarim, Sion, Anaharat, Rabit, Kishon, Ebes, Remet, Enganim, Enhada, dan Bet-Pases. Batas daerah itu menyinggung Tabor, Sahazima, dan Bet-Semes. Dan batas daerah mereka berakhir di Sungai Yordan, 16 kota dengan desa-desanya. Itulah milik pusaka Bani Isakar. Menurut kaum-kaum mereka, kota-kota itu dengan desa-desanya. Sekarang kita lihat batas-batas ya, warisan suku Isakar di wilayah barat. Dari ayat-ayat itu kita bisa lihat berarti batas timurnya itu Sungai Yordan. Lalu batas selatannya itu sukunya Yusuf, suku Manasya, suku yang besar, suku yang banyak sekali. Mereka dikawal di situ. Nah, yang di utara itu ada Naftali, di sini ada Danau Galilea. Lalu batas baratnya ada adiknya Sebulon. Sebulon tapi dapat duluan tanahnya seperti itu. Nah, kalau lihat ayat-ayatnya berarti kelihatan sekali ya, batas Isakar itu pusatnya di dataran namanya Israel. Itu yang paling utama, itu besar sekali. Nanti beberapa gambar saya keluarkan di situ. Tapi masalahnya adalah batas-batasnya tidak dapat ditentukan dengan pasti. Karena beberapa kota yang disebutkan di situ sudah nggak ada lagi. Ya. Tapi beberapa nama sudah ada. Oke, berhenti dulu. Kalau kita bicara soal perebutan tempat tanah Kanaan, maka saudara baca ayat-ayat tadi itu, ini sudah dimiliki orang Israel 3.400 tahun yang lalu pada zaman Yosua ini. Jadi ingat ya, tanah ini sudah dimiliki orang Israel 3.400 tahun yang lalu, lebih dulu. Seperti itu. Nah, kalau lihat sekarang kita mau bicara wilayah Isakar dekat Danau Galilea, tapi diapit sama 2 gunung. Gunung yang satu namanya Gunung Gilboa, yang satu gunung namanya Tabor. Nanti kita lihat gambarnya ya. Kita lihat gambar klip-klip yang terkenal di dalam Alkitab. Jadi saudara lihat ya, ada namanya Gunung Tabor, ada namanya Gunung Gilboa. Ini kan sungai Yordan. Nah, ini berarti wilayah mereka di sini. Kita bisa lihat seperti itu. Nah, jadi ini nama gunung-gunung di Israel. Nah, ingat ya, Bapak Ibu perhatikan ya. Ini namanya Gunung Hermon, disebutkan dalam Alkitab wilayah Israel. Ini Bukit Zaitun, Gunung Nebo. Ini sekarang dimiliki orang bangsa Yordania. Tapi ini dulu wilayah orang Israel. Makanya sedikit ingat ya. Nah, sekarang lihat ini Karmel. Ini sekarang ada Gaza. Kita lihat ya. Ini dulu wilayah orang Israel 3.400 tahun yang lalu. Nah, kalau mau bicara Gunung Gilboa, ini di sini. Namanya Gunung Tabor. Oh, kok hilang? Gunung Tabor ada di sini. Oke. Sekarang saya ajak saudara lihat Gunung Tabor ya. Gunung Tabor itu kalau terkenal dalam Alkitab Perjanjian Baru, ini Gunung Transfigurasi. Apa itu? Pelan-pelan ya. Nah, kalau saudara pernah lihat, bisa kelihatan gunungnya di sini. Saya pernah khotbah ini, berkhotbah namanya iman yang memindahkan gunung. Jadi ini Gunung Tabor, Gunung Transfigurasi ya. Saya pernah khotbah minggu tentang iman yang memindahkan gunung. Yesus ngomong ayat ini dengan latar belakang gunung itu. Nah, kita baca. Matius pasal 17 ayat yang ke-20. 2, 3.
Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Jadi saudara, saya bawa saudara jadi murid Tuhan Yesus membayangkan ayat ini. Jadi ketika Tuhan Yesus ngomong, kamu bisa berkata pada gunung ini, gunung sebesar ini saudara, disuruh pindah. Makanya ini gunungnya ya. Nah, kira-kira saya berdiri di mana? Saya sama istri saya berdiri. Ini Gunung Transfigurasi itu tempat Yesus bertransfigurasi, berubah wajahnya, lalu ada Elia dan Musa di situ. Saya berdiri di sini, ini tempat namanya Mount of Persepi atau Gunung Lompatan. Ini kira-kira 2 km dari Nazaret. Jadi ceritanya Tuhan Yesus di Nazaret, dan orang Nazaret itu menolak Tuhan Yesus. Tidak mau terima Yesus sebagai Mesias. Dia satu kampung sama kita, itu kan tukang kayu. Lihat adik-adiknya itu kan bersama kita, sama-sama tukang kayu. Masa dia sebagai Mesias? Masa dia sebagai juru selamat? Nah, karena mereka tidak mau terima Yesus, didorong sampai di gunung ini. Dalam bahasa Jawa kita mau dijungkrakno, dibuang. Ada di situ kira-kira ya 300 berapa meter? 300 meter seperti ini. Jadi dari sini Yesus mau didorong, dijatuhkan ke bawah di sini. Nah, bisa saudara bayangkan ya. Nah, tapi di balik di sana itu ya kelihatan namanya Gunung Tabor. Aduh, tidak seberapa kelihatan di sini ya. Kok macet-macet ya? Nah, kalau mau bicara ukuran biji sesawi, seberapa sih ukuran biji sesawi? Kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, nah itu sebesar itu saudara. Sauplik, klik. Lebih besar opil kita daripada ini. Betul ya? Nah, kalau dikumpulkan, Saf ini kok macet-macet Saf? Atau kurang tinggi itu ya? Master seed, namanya biji sesawi. Nah, kalau sudah bertumbuh seperti ini, Synapsis arvensis, ini namanya master liat yang menjulang di padang, bunganya seperti itu. Ya, nah, kalau dilihat banyaknya, ini tanaman master seed yang di pinggir danau Galilea. Makanya satu biji sesawi bisa memenuhi seluruh gunung. Nah, kalau musim hujan, satu gunung itu penuh dengan bunga biji sesawi seperti itu. Nah, kita lihat ya. Jadi wilayah orang suku Isakar ini ada satu tempat, Gunung Tabor, di mana Yesus pernah transfigurasi. Ayo kita lihat klipnya. Save suaranya, oke? Oke, sip. Kita lihat klipnya. Suaranya. Lalu Yesus membawa serta Yohanes, Yakobus, dan Petrus ke atas bukit untuk berdoa. Nah, ini bukit ini, Tabor ini ya. Sementara ia sedang berdoa, wajahnya bersinar-sinar dan jubahnya menjadi putih berkilauan. Tiba-tiba ada 2 orang berbicara dengan Yesus. Mereka adalah Musa dan Elia yang nampak dalam kemuliaan surgawi. Engkau akan mengenapi maksud Allah. Engkau akan mati di Yerusalem. Sekarang kita lihat, ini Gunung Tabor ya.
Lihat jalannya itu. Jadi bayangkan dari bawah Yesus jalan kaki sama muridnya sampai di atas gunung ini. Jadi puncak gunung ini dibangun sebuah gereja memperingati Yesus transfigurasi di sini. Nah, ini wilayah Isakar semuanya yang sudah lihat di belakang itu ya. Oke, kita pelan-pelan mulai di sini. Ini lokasi bersejarah di wilayah Isakar. Israel perang lawan Filistin. Orang Filistin berkemah di Sunem. Zaman dulu itu perang itu seperti itu ya, depan ya. Nah, gini, kita mulai di sini. Saul pernah pergi cari dukun di Endor, itu di sini. Nah, Gunung Tabor yang kita lihat di sini. Ya. Oke, kita mulai di sini. Ini Gunung Moreh. Nah, Filistin berkemah di sini, ada depan. Nah, orang Israel berkemah di mata air Israel, yang tadi itu ya, semuanya wilayah Isakar ya. Ada depan seperti ini. Lalu Israel maju ke Israel, ini dataran luas ya, perang di sini. Filistin maju di sini. Israel terpukul kalah, lari ke Gunung Gilboa. Nah, di sini. Dan di tempat ini Saul mati sama anaknya. Lalu mayatnya dibawa oleh orang Filistin ke Betsean di arah sini. Semua tempat itu tadi itu disebutkan dalam ayat yang kita baca di situ. Jadi ini lokasi yang cukup bersejarah buat kita semuanya ya. Ayo kita lihat sekarang lokasinya, klipnya ya. Suara. Nah, saudara bisa membayangkan ya, ini wilayah Isakar, subur sekali. Jadi tempat yang kita lihat tadi itu namanya di sini Plain of Israel, lembah Israel. Terkenal sekali ya seperti itu. Jadi wilayah Isakar ini subur sekali. Nah, sudah lihat ya gunung-gunung yang tadi kita lihat semuanya. Dari klip tadi itu tempat peperangan dan ini dekat sekali dengan Harmagedon. Yang kemarin hari Minggu khotbah tentang perang Harmagedon seperti itu. Di Israel, kalau dalam Alkitab Perjanjian Lama, dulu ada tempat istana. Raja Ahab, nah, raja ini kawin dengan perempuan yang terkenal sekali namanya Isabel. Isabel ini kayak gini ya. Jadi ini bangsa Israel punya raja namanya Ahab. Nah, bersekutu dengan negara tetangga di utara namanya Sidon. Minggu depan kita lihat di situ. Nah, Sidon ini penyembah berhala. Anaknya juga menyembah berhala, kawin sama orang raja Israel. Hancurlah negeri Israel. Nah, seperti itu. Kenapa? Karena dalam Israel ini ada cerita tentang seorang anak Tuhan yang takut Tuhan namanya Nabot. Didatangi oleh raja ini. Nabot, kebunmu aku mau beli, aku mau. Dan Nabot berkata, nggak bisa raja. Raja kan sudah tahu aturan Alkitab, Taurat. Tanah warisan tidak boleh pindah. Siapapun, aku dapat warisan ini. Ya dari urutannya, dari Musa, dari Yosua, sampai sekarang aku punya tanah ini.
nggak bisa pindah. Nah, Ahab pulang mencucu, istrinya lihat ada apa, aku pengen mau beli nggak boleh, kan aturan gitu ya. Ya sudah tak atur. Lalu Nabot difitnah, diadili dan dirampas. Nah, ada satu tempat namanya Sunem. Nah, kalau kita pernah dengar Sunem, ada di sini. Ini wilayah orang Isakar ya. Nah, ini tempat di mana ada perempuan Sunem yang baik hati, ya, di mana dia tahu seorang nabi Elisa suka lewat tempat wilayah ini. Nah, kok bisa tahu nabi itu lewat? Nah, zaman dulu itu ini misalnya nabi ya. Nah, ini biasanya siapa ini apa Gehazi atau orang-orang yang tertentu ya ada. Nah, selalu biasanya ada cantrik kecilnya ya. Itu biasanya bawa kayak ini kayak simbal ini loh. Nah, simbal ini drum tapi kecil. Ya itu yang kecil itu. Diaduk bang 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 bang, itu berarti nabi datang lewat itu. Nah, itu seperti itu ya. Biasanya orang datang dipanggil, minta didoakan, lalu minta konsultasi atau apa. Nah, ini ibu ini berkata, nabi kasihan, dia pasti jalan dari jauh sampai di tempat ini, dia perlu istirahat, makanya dia siapkan tempat. Nah, orang Israel dia siapkan tempat di ruangan atas, ini kan tangganya dari luar, jadi tidak usah masuk rumah, tangga itu selalu di luar. Kalau ruangan atas ya seperti itu, dia siapin, kapanpun nabi lewat, kapanpun nabi mau istirahat, di sini tempatnya, seperti itu. Di Sunem ada lagi tempat yang ada cerita yang terkenal, ada perempuan namanya Abisa. Nah, ini ceritanya Daud tua, sakit-sakitan, para pejabat penting, perdana menterinya, penasihat-penasihatnya berkata, kasihan Raja Daud, kita carikan perempuan yang paling cantik se-Israel. Lalu dapatlah perempuan namanya Abisa, muda sekali, dan supaya tidur dengan raja. Serius. Jadi supaya tubuh raja jadi hangat. Tapi Raja Daud tidak berhubungan seksual dengan dia. Mungkin karena usia ya. Tapi perempuan ini yang bersama dengan dia. Nah, kalau Sunem, nah ketika abad ke-16 17 baru saja ya, berarti 3 abad yang lalu, 4 abad yang lalu. Ingat ya, Israel itu 34 abad yang lalu, sudah lebih dulu. Nah, tempat ini dikasih nama Arab ya, Sulam. Nah, dari zaman kuno namanya Sunama, tapi Sunem. Ada lagi tempat namanya Sungai Kishon. Nah, Sungai Kishon ini yang tepat di tepiannya, di mana di sini musuh Israel ada raja namanya Sisera, dibunuh oleh Deborah dan Barak. Tapi sebetulnya yang membunuh itu Yael ya, orang perempuan seperti itu. Jadi kita tahu ya, nama-nama tempat di tanah Palestina sekarang ini semuanya milik Israel 3.400 tahun yang lalu. Ayo kita lihat Sungai Kishon itu modelnya gimana. Kalau lihat ya sungainya dan kota-kotanya di situ. Pendek klipnya ini. Ini sungainya, sungai namanya Kishon itu. Lihat ya. Ini yang membedakan ya. Kalau habis dari Mesir, gersang, masuk Israel, subur semuanya itu. Luar biasa. Padahal cuma tetangga saudara ya. Ya karena Tuhan memberkati tempat ini. Ini Sungai Kishon. Saudara pernah lihat cerita nabi-nabi Baal pernah juga dibunuh, juga disembelih di sini ya. Kita balik ceritanya si Deborah ya. Jadi ini pertempuran yang terjadi di dataran Isakar, dan kemenangan ini menjamin jalan lintas bebas antara orang Israel yang bermukim di Efraim dan di Galilea. Ada tokoh-tokoh yang penting ya, dan peristiwa penting dari suku Isakar. Ada hakim namanya Tola. Kalau orang Indonesia dikasih nama Tola aneh ya. Tola itu salah satu hakim yang dari suku Isakar ini. Ada lagi namanya Baesa. Ini raja ketiga Israel di utara.
Ini putra Ahia dari suku Isakar. Nah, ingat ya, ini yang mecah. Karena yang selatan namanya Yehuda, yang utara namanya Israel. Tapi Baesa ini raja yang jahat dan sombong. Tapi pada zaman mundur lagi, pada zaman Salomo, Isakar itu termasuk 12 wilayah administratif pemerintahan Raja Salomo. Raja Salomo itu hidup 3.000 tahun yang lalu. Gini, Daud hidup 1050 sebelum Masehi, berarti 3050 tahun yang lalu. Tapi kalau si Salomo antara 1000 sampai 950 sebelum Masehi, berarti tambah 2300 tambah 950. Ini dulu miliknya orang Israel. Jadi kita harus paham ya seperti itu. Nah, salah satu kota Isakar yang diberikan kepada orang Lewi namanya En Ganim. Ingat ya, Israel kan merdeka tahun 48. Ini foto tahun 28. Beberapa orang Israel sudah tinggal di sana walaupun belum merdeka. Dan ini orang Israel yang tinggal di kota En Ganim. Lihat ya tempatnya ya, seperti ini ya. Usaha mereka biasanya pertanian. Nah, kalau saudara dengar kibuts yang kemarin saya jelaskan, ini termasuk kibuts ya. Nah, di Pandan Jeruk di En Ganim. Jadi kibuts itu sudah lama. Kenapa? Sama-sama miskin. Sama-sama tidak punya, semuanya harus milik bersama kecuali istri, katanya begitu kan. Kemarin seperti itu. Dan ketika Tuhan sudah memberkati mereka dengan kemerdekaan, lihat ya, ini En Ganim dulu 28, sekarang tahun 2002 itu seperti ini. Kotanya begini. Oke, kita tutup. Saya mau cerita seseorang namanya Adrian Aguilar. Adrian Aguilar ini masa mudanya dia suka geng, terlibat dalam geng, pakai narkoba, jual beli narkoba, ikut geng kejahatan terorganisir, juga ikut ngerampok, perampokan bersenjata. Hidupnya sehari-hari penuh risiko dan kematian, kekerasan. Sampai bulan Juni tahun 2013 dia pada titik puncak, dia dikejar, ditabrak oleh geng yang lain dan hampir mati. Malam itu dikritis, dibawa ke rumah sakit. Saat itu titik balik hidupnya. Dia mulai hidup yang baru bersama Yesus. Dia janji, Tuhan tolong aku mulai hidup yang baru. Lalu Tuhan buka jalan untuk dia. Dia ambil sekolah kuliner. Ya, kayak sekarang ya, master chef seperti itu. Tidak punya pengalaman sama sekali. Dia belajar. Tuhan memberkati dia karena dia mau bertobat sungguh-sungguh ya. Lalu ditaruh Tuhan di pelatihan, restoran mau terima dia, sekolah, pelatihan terus begitu. Dan Tuhan memberkati skillnya, ya seperti Yusuf ya. Tuhan menyertai dan memberkati apa yang dia lakukan. Dan dia semakin memperdalam dunia kuliner dan restorannya dan sekolahnya yang dulu akhirnya kamu lebih meningkatkan ya, di training lagi, disekolahkan di Spanyol. Sekarang Adrian sudah punya istri, punya anak 2, punya pekerjaan tetap sebagai koki di perusahaan lokal catering lokal. Tapi kawasannya keren, Bay Arena. Bay Arena ini tempatnya Silicon Valley ya, tempat di Amerika, tempat perusahaan-perusahaan besar ada di sana. Poin apa yang saya mau tutup seperti ini? Lihat ya, Isakar, budak, dinubuatkan kan? Adrian hancur hidupnya. Tapi bersama Tuhan, kerja keras, mau usaha, mau bertobat, Tuhan memberkati. Pernah memikirkan dalam kehidupan kita ya, kita kadang-kadang berpikir, Tuhan berkati hidup saya. Bisa nggak Tuhan mengubah kita? Bisa. Kalau Isakar bisa Tuhan ubah, kalau Adrian pun bisa Tuhan angkat.
Tuhan pun bisa memberkati kita, kerja keras kita, dan perjuangan berat kita.